Hai, ketemu lagi dengan saya di Maba Coding. Setelah kemarin kita di seri sebelumnya itu kita membahas tentang heading ya, oke heading. Di seri 4 ini kita akan membahas tentang pembuatan tabel. Buat tabel itu seperti apa? Nah, langsung saja kita buka kode editor. Nah, di sini saya masih menggunakan Sublime Text. Oke. Lalu kita buka folder latihan kita yang kemarin yaitu latihan HTML dan kita buat file baru namanya latihan 4.html. HTML ya. Oke, lalu kita buka tag HTML atau bikin struktur HTML dulu. Kita langsung cepat aja ya. Nah, ini. Lalu kita kasih title. Titelnya kita enaknya materi membuat tabel. Nah, save. Kita buka di browser dulu. Kalau pakai Sublime Text tinggal klik kanan, lalu open in browser. Ceng-ceng, muncul kan? Nih. Titelnya materi membuat tabel. Oke, langsung saja. Untuk membuat tabel, kita memerlukan sebuah struktur. Bagi kalian yang masih bingung atau bingung, ini bisa lihat, kita coba lihat aja ya. Sebenarnya gampang sih, kalau tabel itu menggunakan hanya membutuhkan tag tabel, terus ada tr, th, sama td. Bikin tabel sederhananya. Oke, caranya kita buka tag tabel seperti ini, tabel. Lalu kita kasih tutup dulu aja ya. Pastikan harus pembuka lalu penutup, biar nggak lupa. Pokoknya kita bikin tag pembuka, habis itu kita bikin tag menutup dulu. Jangan tag membuka isi, nanti kita lupa tag menutupnya kapan. Ya, takut lupa. Mengantisipasi saja gitu ya. Oke. Lalu setelah bikin tabel ini, baru kita bikin isinya. Ini kan kita udah bikin bungkusnya tabel nih. Nah, kita bikin isinya. Isinya itu ada TR, TH, sama TD. Tempatnya di mana aja, Kakak? Tempatnya itu ya. Kalau aku dibagi jadi dua, aku bagi jadi dua, yaitu ada kepala atau judul biasanya kayak kalau dalam tabel itu yang ini kalau aku sebut itu sebagai kepalanya, ya. Ini kepalanya, lalu ini isinya. Nah, makanya kita bagi dua. Ada T-head sama T-body. Tapi kalau kita nggak mau kasih TH sama T-body juga nggak apa-apa sih. Kita penting mudeng aja. Ya. Langsung kita kembali lagi. Kita bikin kepalanya dulu ya. Bikin judulnya dulu. Kalau judul berarti pakainya TH. Dalamnya. Oke. Kita bikin TR dulu. TR. Selalu ya. Ini TR. Diawali dengan TR. Tutup dulu di TR. Di dalam TR ada TH. Nah ini TH. Lalu kita kasih judulnya atau isinya apa. Misalnya nama. Lalu kita bikin lagi TH kedua yaitu name. Lalu kita bikin TH lagi. Yang ketiga adalah jurusan. Nah, save. Coba kita refresh. Nah, ini sudah muncul nih. Tapi kok rengket gini ya, nggak kayak bentuknya nggak tabel ya. Nah, ada yang kurang nih. Kita kurang dan kita harus ngasih atribut di tabel ini dengan atribut border. Border berapa? 1, 2, 3. Semakin besar berarti semakin tebal ya. Kita kasih 3 aja, 2 aja lah biar nggak tebel-tebel. Save, refresh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, baru kita kasih isinya. Kalau isinya berarti pakainya T, D. Ya, setiap barisnya itu kasih TR. Ya. Ini kan TR, jadi ini hitungannya baris pertama. Nah, baris kedua, berarti TR kedua, kita mau ngasih yang isinya ya. Berarti kalau isinya kita pakai T, D. Oke. Mohon maaf kucing saya, entah kenapa.
seharian ini gitu terus. Misalnya namanya Rika Maba gitu ya. Rika Maba. Lalu NIM-nya TT A22 2019 satu ini nih. Nah, ya misalnya. Lalu jurusannya berarti TT, jurusannya D3 D3 cuy, D3 Teknik Informatika. Oke. Kita save, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ya kan? Ini udah berhasil nih bikin tabelnya ini. Namun, pada penasaran nggak? Kalau kita coba-coba misalnya TD-nya ini kita ubah menjadi TH. Hasilnya seperti apa? Coba ya kita eksperimen ya. Ini eksperimen aja ya, karena aku juga belum pernah nyoba. Kita copy aja ini. Apakah hasilnya rusak atau malah jadi bagus? Refresh. Wow, bagus. Ternyata sama aja. Namun secara secara kebiasaannya kita pakai aturannya aja. Nggak tahu ini ada aturannya atau nggak ada, atau ada sih. Cuma kebiasaannya biasanya kalau buat tabel itu, kalau bagian kepalanya atau bagian yang paling atas, judul-judulnya ini, keterangan yang ini, itu pakainya TH. Tapi kalau isinya itu pakainya TD. Kebanyakan kayak gitu. Nah, kita pakai yang kayak gini aja. Oke, ini kita tambahin datanya biar banyak. Nah, ini kan udah banyak ya, tapi kayak kurang nomornya. Kita tambahin nomor juga ya. Di atas nama kita kasih nomor. Save. Refresh. Nah, ini kan udah bagus nih. Nah, kalau biar nggak, ini kan masih rengket-rengket ya kayak gini ya. Kita kasih renggangin dikit lah. Kalau kita kasih renggangin dikit, berarti di sininya, di tabelnya ini kita kasih CSS, yaitu style. Ini CSS sederhana ya. Kalau mau CSS yang, kalau kalian punya isi CSS yang banyak, jangan taruh di sini, jangan kasih style ini. Tapi kalian harus bikin file CSS sendiri di luar atau enggak di dalam HTML ya. Tapi karena ini dikit, cuma satu tok width, nah udah kita kasih di sini aja. Width misalnya 100, mohon maaf ya, persen. Save. Refresh. Nah, tetot. Kebesaran ya 50 lah ya, biar kece. Nah, ini. Lalu biar kece lagi kita kasih tengah ini enaknya ini. Apakah bisa kasih tengah? Sepertinya bisa. Coba kita tambahin align ya. Align center. Semoga aja bisa. Kalau mau bikin tabelnya tengah berarti pakai align center di sini. Lalu kita kasih judul nih biar bagus nih. Kita kasih judul. Kalau kasih judul berarti di atasnya tabel ini kita kasih judul berarti H1 ya. Judul tuh heading 1 atau H1. Judulnya tabel mahasiswa aktif 2019. Ya, walaupun ini 2020 tapi nggak apa-apa. Oke, save. Refresh. Oh, ke tengah. Biar tengah kita kasih align center bisa nggak ya? Align center di H1-nya. Nah, sip. Oke. Ke tengah. Bagus kan ini? Oke, udah bagus. Nah, lalu coba kita sedikit ngerasain CSS-nya ya. Untuk stylenya kita bisa taruh di atas sini aja. Style tag CSS. Nah, apa yang mau kita CSS-in? Nah, kita mau nge-CSS-in tabel TD sama TH. Jadi ini tabel TD TH.
Oke, buka kurung tutup, enter, langsung kita kasih border. Bordernya 1 pixel solid black. Titik koma. Kalau CSS pasti pakai titik koma ya. Setelah kita akhiri dengan titik koma. Di belakang pasti titik koma. Oke. Kita save, refresh. Nah, nih sudah cukup menarik. Nah, sudah nggak begitu kayak kayak tadi kan sudah lumayan bagus kan. Nah, lalu biar kayak tabel-tabel biasanya gimana? Biar kayak tabelnya itu tuh biar kayak tabel-tabel yang di ini. Nah, biar tipis ini gimana? Berarti kita main bordernya. Bordernya kita kasih collapse saja. Jadi tambahin dia CSS-nya, border, collapse, titik 2. Nah, titik 2, collapse, save. Titik koma jangan lupa. Save, refresh. Nah, menarik kan? Bagus kan? Nah, ini gimana biar ini tuh tengah? Ya ini sekalian tengah sekalian gimana nih? Biar ini biar sekalian tengah ini. Kata-katanya. Gimana? Biar rapi kok pojok-pojok kan kayak nggak enak ya. Kita kasih align center di setiap TH-nya. TR-nya bisa TR-nya sorry, TR-nya. Nah, di setiap TR kita kasih align center. Align center. Sini juga yang kedua align center. Yang ketiga align center. Save. Refresh. Nah, tengah. Sudah menarik kan? Udah bagus kan? Oke, misalnya kita mau ngasih warna apa? Kita mau ngasih warna isinya aja nih. Isinya ini mau kita kasih warna. Nah, caranya kita bisa pakai ini. Langsung pakai CSS atau enggak setiap ini kita kasih CSS. Tapi biar cepat kita langsung kasih CSS saja di sininya. Ya jadi satu, berarti nggak usah nulis ulang-ulang lagi di setiap TD-nya. Karena yang diubah kan TD-nya nih. Nah, langsung aja kita buat. Enter. Yang tadi CSS-nya kita udah buat. Saya sebentarin aku renggangin aja. Ini aku kasih tulisan ini tambahan CSS. Nah, CSS tambahan selesai. Nah, kita kasih judul. Nah, ini aku kasih tadi yang mau kita warnain TD ya. TD kan, ini isinya kan TD kan. Ya, berarti TD. TD kurung buka kurung tutup. Color, kita kasih color apa? Mau color apa nih? Mau green, mau hijau, atau mau merah, atau mau biru? Atau kalian bisa mencarinya di Google. Namanya color hack. Nah, ini color hack code. Nah, di sini ada beberapa warna. Misalnya kita mau ngasih warna apa ini? Warna biru ini aja ya. Kita copy aja kodenya, copy. Lalu kita pastelin di CSS-nya tadi ini. Terus titik koma. Save. Refresh. Nah, ini warnanya. Berubah biru kan? Nih, biru kan? Mungkin nggak jelas ya, kita kasih warna yang nyentrik deh. Pink. Oke, kita kasih warna pink aja. Ini ubah, dikasih warna pink. Save. Nah, berubah kan? Walaupun nggak nyambung sih, yang penting jelas dah ya. Warnanya pink. Nah, gitu. Cukup mudah kan untuk membuat tabel. Terus kita tadi nyinggung dikit tentang CSS. Tapi lebih baik nanti CSS-nya itu dikasih di luar file HTML aja. Jadi dibikin satu folder sendiri. Biar apa ya? Biar kodenya itu nggak banyak dan katanya nanti nge-reloadnya lama. Tapi ya kita pakai yang itu aja. Apa? Kalau misalnya dikit nggak apa-apa. Kalau menurutku CSS-nya kalau ada CSS-nya cuma segini doang, nggak apa-apa taruh di satu file HTML. Tapi kalau berjibun banyak, kamu kasih di luar file aja, bikin file baru misalnya style.css kayak gitu. Oke. Nanti kita bahas CSS di seri selanjutnya ya, di tema selanjutnya apa.
Ini cuma nyinggung dikit untuk bikin atau mempercantik tabel. Nah, mudeng kan? Nah, bagi kalian yang masih belum mudeng, kalian bisa mengulang videonya atau kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke? Dan jika kalian punya saran yang lebih baik, atau kita kan sama-sama belajar, nah kalian juga bisa nih tulis di kolom komentar. Kita karena di sini hanya saling belajar, dan mohon maaf jika ada yang salah ya, karena kita juga saling belajar. Oke? Nah, cukup sekian dari seri tabel, seri 4 ini. Oke, sampai ketemu di seri selanjutnya.